Untuk penentu kelulusan seleksi P3K Guru 2022 baik itu dari peserta prioritas dan juga pelamar umum. Dalam seleksi P3K Guru 2022 dibagi ke dalam pelamar prioritas dan juga peserta umum, yang mana untuk peserta prioritas itu dibagi ke dalam peserta prioritas yang pertama, kemudian peserta prioritas yang kedua, serta peserta prioritas yang ketiga. Meskipun nanti untuk peserta prioritas kedua dan ketiga itu adalah masuk ke dalam satu mekanisme seleksi, yaitu background check ya. Nah, selanjutnya menjelang pembukaan pendaftaran P3K Guru 2022, berikut ini kita akan berbagi update informasi, yaitu 3 penentu kelulusan seleksi P3K Guru 2022 untuk peserta prioritas dan juga peserta umum. Yang mana di sini setelah teman-teman bisa memposisikan dirinya nanti masuk dalam kategori mana, maka teman-teman bisa mengatur strategi ya sejak sekarang. Dan di sini nanti untuk masa kerja ini adalah bukan merupakan jaminan untuk bisa lulus P3K di tahun 2022 ini. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk 3 penentu kelulusan seleksi P3K Guru 2022 di sini kita merujuk pada Permen PEN-RB nomor 20 tahun 2022. Nah, di sini untuk 3 penentu kelulusan seleksi P3K Guru 2022 di sini seperti yang kita ketahui, dalam seleksi P3K tahun ini terdapat 3 mekanisme seleksi ya untuk guru ASN P3K. Yang mana di sini nanti dari ketersediaan formasi yang ada di masing-masing Pemda nanti akan diberlakukan untuk seleksi yang pertama, yaitu penempatan guru yang sudah lulus passing grade. Nah, kemudian untuk berikutnya kalau misalkan masih ada formasi lagi, dilanjutkan untuk seleksi yang kedua ya, yaitu seleksi kesesuaian dan juga verifikasi. Nah, untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja di atas 3 tahun, yang mana di sini nanti untuk peserta yang kategori 1 dan juga 2 ini tidak dilakukan ujian 1 NBK. Ketika nanti masih ada formasi, maka barulah dibuka untuk pelamar umum yang pesertanya adalah guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, kemudian guru honorer sekolah swasta menggunakan komputer CAT UNBK, teman-teman. Nah, berikutnya di sini dari 3 penentu kelulusan ini, yang pertama untuk peserta prioritas dan juga peserta umum, tentunya dengan melihat pada mekanisme seleksi yang diberlakukan, nanti ada penentu kelulusannya yang teman-teman nanti bisa dipersiapkan. Nah, untuk yang pertama yaitu peserta prioritas, itu adalah terdiri dari peserta prioritas yang pertama. Ya, mana di sini nanti kita akan cek secara bersama-sama ya untuk peserta prioritas yang pertama, kemudian peserta prioritas yang kedua, kemudian peserta prioritas yang ketiga. Nah, selanjutnya dari peserta prioritas yang pertama, kita nanti akan melihat lagi untuk ketentuannya kemarin bagaimana, dan kita akan cek kira-kira dari ketentuan untuk seleksi prioritas 1 itu nanti penentu kelulusannya seperti apa, termasuk juga untuk peserta prioritas yang kedua, begitu juga dengan peserta prioritas yang ketiga. Dan yang terakhir adalah peserta kategori umum, teman-teman, bagaimanakah ketentuannya dan bagaimanakah untuk penentu kelulusannya. Baiklah, kita bahas mulai dari yang pertama ya, yaitu untuk peserta prioritas 1. Nah, di sini kita ingat kembali untuk ketentuannya, yaitu mekanisme untuk seleksi yang pertama. Yang mana untuk mekanisme yang pertama yaitu mekanisme langsung penempatan, teman-teman. Yang mana untuk peserta yang masuk dalam kategori penempatan ini, teman-teman yang sudah pernah menjadi peserta seleksi P3K Guru 2021 kemarin, yang terdiri dari THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru honorer sekolah swasta. Nah, di sini nanti dari total 193.000, baik itu dari THK 2 sampai dengan guru sekolah swasta, ini nanti sudah dijamin ya oleh pemerintah bahwa akan langsung diangkat dan ditempatkan ya pada mekanisme seleksi yang pertama ini. Dan di sini nanti teman-teman tidak akan dilakukan pengetesan lagi, teman-teman, tidak ada ujian kembali. Kemudian jika di sekolah kita misalkan di sini untuk THK 2 dan guru sekolah negeri ini ada formasi, maka wajib mendaftar di sekolahnya tersebut. Kalau misalkan nggak ada, barulah nanti akan dimasukkan ke keranjang dan dicarikan formasi ya dengan menggunakan aplikasi Dinas Pendidikan, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang dimaksud dengan masa kerja tidak merupakan suatu perhitungan, inilah bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas yang pertama. Dikatakan langsung penempatan, di sini untuk urutannya itu tidak mempertimbangkan tentang masa kerja ya.
Misalkan di sini kemarin kita guru honorer sekolah negeri baru mengajar selama setahun 2 tahun, tapi kalau misalkan kita udah lulus passing grade, maka kita berhak untuk diangkat di awal, yaitu melalui mekanisme penempatan. Termasuk juga lulusan PPG yang nggak pernah punya masa kerja, termasuk juga guru sekolah swasta, entah itu masa kerjanya itu 20 tahun, 10 tahun, atau baru 5 bulan, asalkan sudah lulus passing grade, maka teman-teman nanti tidak perlu merisaukan ya masalah masa kerja tersebut. Dan untuk mekanisme seleksi yang pertama ini adalah sudah diatur dari Panselnas, nanti teman-teman akan langsung diangkat dan ditempatkan teman-teman. Nah, berikutnya kita lanjutkan yaitu untuk yang pengecekan ya, yaitu untuk pelamar prioritas yang pertama dengan ketentuan yang seperti itu tadi. Berarti kalau misalkan kita cek penentu kelulusannya seperti apa. Nah, di sini untuk teman-teman pelamar prioritas 1 itu adalah sudah masuk dalam kategori yang sangat aman, yaitu dari THK 2, guru honorer sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta ya. Nah, karena di sini sudah dijadwalkan untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade mulai dari pertengahan Juli sampai akhir Agustus, maka teman-teman yang akan ditempatkan. Nah, inilah penjadwalannya selama 1,5 bulan, dan di sini nanti sudah disediakan aplikasi SIM PGP3K untuk dari Dinas Pendidikan ya. Jadi semua akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing daerah. Nah, untuk penentu kelulusannya tentunya di sini adalah hanya satu teman-teman, yaitu ketersediaan formasi di daerah. Jika di daerahnya dalam lingkup kewenangannya di sini ada tersedia formasi, maka teman-teman untuk yang passing grade ini adalah nanti tidak perlu merisaukan untuk nanti nggak bisa diangkat ya. Jadi semua akan tuntas insya Allah teman-teman. Namun di sini terkait tentang ketersediaan formasi di sini sudah dilakukan yaitu jadwal rakor teknis ya bersama dengan Panselnas antara masing-masing daerah dan sudah dijadwalkan. Dan terakhir adalah yang ada di Surabaya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita cek lanjutnya teman-teman, yaitu untuk pelamar prioritas yang kedua. Untuk pelamar prioritas yang kedua dan ketiga ini adalah pada intinya adalah sama teman-teman untuk ketentuannya, yang mana mereka nanti yang berasal dari yang pertama inilah THK 2 dan juga guru honorer di sekolah negeri. Nah, yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun, entah itu kemarin sudah pernah ikut seleksi ataupun belum. Nah, ini adalah nanti teman-teman itu tidak perlu dites lagi, namun nanti hanya melalui mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi ya bagi THK 2 dan guru sekolah negeri yang masa kerjanya minimal 3 tahun. Tentunya terkait tentang hal ini teman-teman sudah sering menyimak video saya sebelumnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman. Nah, di sini untuk pelamar prioritas kedua dan ketiga itu sudah sangat jelas. Nah, selanjutnya di sini kita cek untuk penentu kelulusannya bagi pelamar prioritas yang kedua dan juga pelamar prioritas ketiga. Untuk penentu kelulusannya tentu saja yang pertama inilah ketersediaan formasi ya. Artinya untuk di masing-masing daerah tentunya berdasarkan dari kuota formasi yang ada di masing-masing Pemda, itu nanti apakah bisa berlanjut ke seleksi mekanisme yang kedua dan ketiga atau tidak, itu adalah dari ketersediaan formasi yang ada di sana. Kalau misalkan masih ada formasi dilanjutkan, kalau tidak ya mungkin akan berhenti sampai sana. Nah, semoga saja nanti untuk formasinya ini bisa ditambah lagi ya. Nah, selanjutnya yang menentukan lagi yaitu urutan kategori. Jadi misalkan dalam satu sekolah di sana itu ada 2 kategori pelamar. Dalam satu sekolah misalkan ada 1 formasi, kemudian di sana ada 2 guru, yang pertama THK 2 dan yang kedua ini adalah ada guru honorer sekolah negeri. Tentunya nanti akan didahulukan yaitu untuk yang THK 2 ini yang pertama, yang kedua ini adalah barulah dari teman-teman guru honorer sekolah negeri meskipun dalam sekolah induk yang sama teman-teman. Yang ketiga itulah nanti akan dilakukan perankingan. Nah, perankingan tersebut berdasarkan dari nilai dari observasi atau background check yang dilakukan nanti teman-teman. Nah, berikutnya yang terakhir untuk pelamar umum atau peserta umum ini adalah kita angkat kembali untuk ketentuannya. Untuk mekanisme seleksi bagi pelamar umum itu nanti menggunakan komputer CAT UNBK ya. Untuk pesertanya guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun. Kemudian teman-teman lulusan PPG, kemudian teman-teman guru honorer sekolah swasta. Nah, di sini ditunjukkan untuk masa kerja yang nggak berlaku di sini ini adalah teman-teman guru honorer sekolah swasta. Entah itu masa kerjanya itu sudah 3 tahun, 5 tahun, 20 tahun atau 30 tahun, asalkan di sini teman-teman masuknya dari dapodik swasta, maka masuk dalam kategori pelamar umum yang harus mengikuti CAT UNBK.
tentunya dengan passing grade yang ada seperti ini teman. Ini nanti yang dikerjakan soalnya, namun teman-teman yang punya cerdik nanti bisa mendapatkan afirmasi 100% ya. Baiklah sobat semuanya, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk kita cek untuk peserta umum ini dengan ketentuan yang seperti itu tadi, kira-kira itu penentu kelulusannya seperti apa. Nah, untuk pelamar umum, maka di sini dari seluruh peserta, baik itu guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta, itu mengikuti seleksi tes dengan CAT UNBK dengan memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka dari sana kita mengetahui untuk penentu kelulusannya ya. Yang pertama itulah ketersediaan formasi. Artinya di masing-masing daerah ketika nanti teman-teman ini apakah bisa mendaftar apa enggak, itu adalah dari sisa formasi yang masih ada. Nah, sisa formasi yang mana sudah merupakan sisa dari penempatan guru lulus passing grade ya, kategori 1 dan juga kategori 2 serta 3. Kalau misalkan masih ada formasi, maka formasi itulah yang nanti akan kita perebutkan. Kemudian juga berlaku yang namanya perankingan ya. Jadi dari nilai yang diperoleh itu nanti akan diranking. Siapa yang dapat nilai paling tinggi itulah yang akan menempati formasi. Demikianlah sobat semuanya kira-kira gambarannya untuk penentu kelulusan seleksi P3K Gru 2022, baik itu dari peserta prioritas dan juga pelamar umum. Dengan demikian di sini kita bisa mempersiapkan diri ya, mulai dari sekarang misalkan untuk yang peserta umum belajar dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk peserta prioritas 1, 2, 3 di sini kita juga patut untuk selalu berdoa ya. Semoga kita semua ini bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.